ini. Kenapa manusia itu terlalu sering khawatir? Kenapa? Yang pertama karena manusia memang terbatas. Manusia tidak mampu menyelami, tidak mampu memikirkan, tidak mampu mengetahui apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Karena kita diciptakan sempurna tetapi terbatas. Saudara mungkin pandai ya, saudara mungkin banyak tahu, tapi saudara tidak maha pandai dan saudara tidak maha tahu. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan kami, channel Bukit Nuria Ministry akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menjamah kami, mengurapi kami sehingga kami boleh menikmati firman-Mu dan firman-Mu mengubahkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, berbicara tentang kehidupan, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya tantangan, dan kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Sebab kehidupan ini adalah perjuangan dan kehidupan ini berbicara tentang tantangan. Ya, pasti ada tantangan yang harus kita hadapi ketika kita berada di dalam dunia ini. Ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, terlalu sering kita mungkin dengan yang namanya khawatir. Bapak Ibu sudah terkasih, hari ini mungkin kita ada yang mengalami kekhawatiran. Ya, tema firman Tuhan hari ini berbicara jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan takut. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, yang namanya masalah pasti akan datang. Tanpa diundang pun masalah akan datang sendiri. Itu sebabnya hidup ini adalah berbicara tentang perjuangan, menghadapi setiap masalah dan tantangan. Ya. Kita akan belajar tentang jangan khawatir. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Mungkin firman ini sering kita dengarkan. Ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bapak Ibu sudah terkasih, berbicara tentang kekhawatiran ini sering sekali di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab sering sekali kita menemukan kata ini. Ya, sering sekali Tuhan berkata jangan khawatir, jangan takut. Ya. Tidak ada pernah firman Tuhan berkata boleh khawatir, enggak. Tapi jelas sekali firman Tuhan melarang jangan khawatir. Karena Tuhan tahu manusia adalah makhluk yang paling sering takut. Itu sebabnya tidak salah kalau Tuhan selalu ingatkan jangan khawatir. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-25 ini, bahkan ayat seterusnya Bapak Ibu sudah terkasih, ya sampai ayat yang ke-34 ini, kalau kita baca di sana, di dalam satu perikop ini ada 4 kali kata jangan khawatir. Ketika berbicara kata ini diulang-ulang, kalimat ini diulang oleh Yesus pada waktu itu menyampaikan firman Allah di bukit. Ada kata jangan, ada kata khawatir, jangan khawatir. Bapak Ibu perhatikan, ada 4 kali. Di ayat yang ke-25 ada 2 kali. Dikatakan di sana, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Bahkan di firman Tuhan berkata, janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Ya, akan apa yang hendak kamu pakai. 2, di dalam satu ayat ini 2 kali Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Bahkan selanjutnya dikatakan di ayat 31, perhatikan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Diulang lagi jangan kamu khawatir. Baru yang keempat kali di dalam ayat yang ke-34. Ya, di dalam perikop ayat terakhir dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Bapak Ibu sudah terkasih, berbicara janganlah kamu khawatir adalah perintah yang begitu penting yang Tuhan sampaikan pada saat itu, dan ini berlaku di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah terkasih, ya, itu sebabnya secara manusia mungkin kita berkata, oh tidak apa-apa khawatir, tidak apa-apa takut, itu manusia. Ya, tapi di dalam firman Allah, Tuhan tidak pernah menginginkan siapapun orang percaya untuk khawatir. Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup di dalam kekhawatiran. Ya. Kita akan melihat semuanya dari cara Allah, pandang Allah. Tuhan mau berkata, janganlah kamu khawatir. Yang hari ini kita berkata, saya khawatir akan hidup kita, akan apa yang akan kita makan dan minum. Bapak Ibu, saya mau katakan buat kita semua, firman Tuhan ajarkan, janganlah kamu khawatir. Ya. Bapak Ibu, saya terakhir kita lihat lagi bahwa tentang kekhawatiran ini ada akibatnya. Ya. Ada akibatnya. Perhatikan Bapak Ibu, sebelum ayat 25 ini merupakan ada akibatnya, itu di ayat 24. Jadi ini ayat 25 ini sebabnya dan akibatnya itu ayat 24, ya. Nah, ayat 24 itu ada akibatnya. Kalau Bapak Ibu baca di sana itu dikatakan supaya kita tidak mengabdi kepada dua tuan. Ya, ada Mamon dan ada Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan itu sebabnya Tuhan ingatkan, janganlah kamu khawatir. Kalau kita terlalu banyak khawatir, maka akibatnya adalah kita akan mengabdi kepada tuan yang berbeda. Karena firman Tuhan bilang apa? Manusia tidak akan bisa mengabdi kepada dua tuan, tetapi hanya satu, antara Mamon dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu sudah terkasih, Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan iblis sebagai saingan, enggak. Tapi di ayat 24 ini adalah kekhawatiran kita yang terlalu sering dengan uang, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dengan apa yang kita pakai untuk hari esok. Tuhan tidak menyaingkan dirinya dengan apa? Dengan iblis. Karena iblis terlalu kecil buat Tuhan. Sudah jelas kemana tempatnya. Tapi Tuhan bilang, apa? Mamon. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, kalau kita terlalu sering dengan hidup di dalam kekhawatiran, maka akibatnya saudara tidak lagi akan mengabdi kepada Tuhan, tetapi saudara dan saya akan mengabdi kepada Mamon. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah terkasih, jangan lagi khawatir. Ya. Bapak Ibu sudah terkasih, mengapa kita khawatir? Nah, ini. Kenapa manusia itu terlalu sering khawatir? Kenapa? Yang pertama karena manusia memang terbatas. Manusia tidak mampu menyelami, tidak mampu memikirkan, tidak mampu mengetahui apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Karena kita diciptakan sempurna tetapi terbatas. Saudara mungkin pandai, ya. Saudara mungkin banyak tahu, tapi saudara tidak maha pandai dan saudara tidak maha tahu. Itu sebabnya yang membuat manusia itu khawatir adalah karena manusia terbatas. Tidak ada satupun manusia yang terlalu pintar, tidak ada satupun manusia yang terlalu hebat sehingga dia tidak pernah khawatir. Ya, pasti ada yang namanya khawatir. Karena jelas manusia penuh dengan keterbatasan. Tidak maha tahu ya, tidak maha pintar ya, semuanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang berbicara tentang Allah, itu adalah Allah. Manusia tidak dapat hadir di waktu yang akan kita masuki, tapi Tuhan sudah hadir di sana. Apa yang membuat kita sering khawatir? Mengapa kita sering khawatir? Yang kedua itu karena manusia ini adalah makhluk yang membutuhkan. Ya. Apa yang paling kita butuhkan? Firman Tuhan sudah jelaskan tadi apa? Makanan, minuman, apalagi pakaian, hari esok. Ini yang membuat kita sering khawatir. Ini yang membuat manusia sering khawatir. Karena kenapa? Keterbatasan manusia itu diisi dengan apa? Ketidakterbatasan Allah. Itu sebabnya kebutuhan manusia diisi oleh siapa? Allah sendiri.
Itu sebabnya Bapak Ibu sudah terkasih, supaya kita tidak khawatir akan kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bagaimana supaya hidup kita tidak selalu hidup di dalam kekhawatiran? Yang pertama adalah kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa. Kamu adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Matius 6 ayat 26, firman Tuhan berkata seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lihat burung, Tuhan kasih makan, sekalipun mereka tidak menabur. Tapi ingat baik-baik, kamu lebih daripada burung-burung itu. Saudara harus tahu kalau burung diciptakan untuk kehidupan manusia. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius 6 ayat 28, firman Tuhan berkata, dan mengapa kamu khawatir? Pakaian, perhatikanlah bunga di bakung di ladang. Tuhan membandingkan manusia yang khawatir dengan bunga di bakung. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan Tuhan bilang apa? Bunga itu tidak seindah dengan pakaian yang dipakai oleh Raja Salomo. Bahkan perhatikan lagi di dalam ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Berbicara pakaian, dia bilang Tuhan mendandani rumput dan berkata apa? Kamu lebih daripada itu. Artinya apa? Kita sebagai orang percaya, kita sebagai ciptaan Allah adalah ciptaan yang paling istimewa. Tuhan ciptakan matahari untuk siapa? Untuk manusia. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk siapa? Untuk manusia. Tuhan ciptakan binatang untuk siapa? Untuk manusia. Segala sesuatu Tuhan ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Itu sebabnya kamu berharga. Kamu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya jangan terlalu khawatir dengan kehidupanmu. Ketika kamu khawatir dengan kehidupan ini, maka kamu tidak akan bisa dengan leluasa untuk memandang kepada Kristus. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran? Yang kedua adalah mencari Allah dan kebenarannya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-33. Setelah Tuhan jelaskan, Yesus jelaskan satu-satu tentang kekhawatiran manusia, Tuhan bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, yang perlu dicari di dalam dunia ini adalah firman Allah dan kebenarannya. Maka apa? Kalau dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu, apa yang kita cari? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga akan ditambahkan kepadamu. Terlalu kecil hal-hal ini, hal yang kecil ini apa? Makanan dan minuman. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau katakan buat kita semua, jangan hidup di dalam kekhawatiran. Kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, maka saudara sedang tidak menyadari bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah makhluk yang paling istimewa. Kalau kita terlalu khawatir dengan kehidupan di dunia ini, dengan makanan dan minuman, dengan apa yang kita pakai, saya mau katakan buat kita semua, hari ini kita sedang mencari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa? Tidak lagi kita mencari kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ini yang menjadi renungan kita di hari ini. Jangan hidup di dalam kekhawatiran. Jangan selalu hidup di dalam ketakutan dengan apa yang ada di dunia. Karena kenapa? Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang kekhawatiran, tidak ada gunanya dan tidak akan menambahkan dan mendapatkan apa-apa. Justru menambahkan apa? Sakit penyakit. Justru menambahkan apa? Masalah yang semakin bertambah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ini yang menjadi renungan kita di hari ini. Dalam renungan ini semakin menguatkan iman kita kepada Yesus,
dan kita percaya Dia akan pelihara hidup kita dan Dia akan berkati kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita istimewa dan ketika kita menyadari bahwa yang terpenting adalah kerajaan Allah yang menjadi ruangan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.